Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian, baiklah sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar semuanya yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah untuk diserap dan memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita kali ini, hari ini, yakni kita masuk kepada bab menyolatkan jenazah. Ya. Yang mana sebelumnya kita sudah memahami tentang bagaimana cara kita mengurus jenazah, ya, memandikannya, kemudian kita mengafaninya, lalu kemudian kita tata cara menyolatkannya. Baiklah, jadi proses yang ketiga ini, ya setelah jenazah itu dikafani adalah kita bagaimana kita menyolatkannya. Terus kemudian yang pertama, sebelum kita mensolatkannya, kita harus tahu dulu ketentuan sebagai berikut. Pihak yang paling utama untuk menyolatkan jenazah, yaitu siapa saja. Jadi urutan pihak yang paling utama untuk melaksanakan sholat jenazah adalah yaitu orang yang diwasiatkan oleh si jenazah jika dia telah berwasiat. Dengan syarat orang tersebut dia tidak orang yang fasik, ya, orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Kemudian dia bukan juga orang yang ahli bid'ah. Nah, kemudian dia adalah seorang ulama ataupun pemimpin yang terkemuka di tempat tinggal jenazah tersebut. Ya, mungkin seorang imam, ya, atau seorang ustadz, kiai gitu, yang boleh dijadikan sebagai imam. Kemudian yang bisa menyolatkan lagi kemudian adalah orang tuanya, kemudian anak-anaknya, atau keluarga terdekat dari si jenazah. Kemudian yang terakhir adalah kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Boleh menyolatkannya. Kemudian syarat salat jenazah. Yang pertama, syarat salat jenazah seperti pelaksanaan salat biasa, yakni kita harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya, badan kita suci dan tempat juga sudah suci dari najis, kemudian kita menutup aurat dan kemudian menghadap ke kiblat. Kemudian jika jenazahnya itu laki-laki, maka posisi kita imam itu berdiri sejajar dengan kepalanya, kepala si jenazah. Nah, kemudian jika jenazahnya itu adalah seorang perempuan, maka posisi kita berdiri ini imamnya, khusus imam ya, berdirinya sejajar dengan perutnya. Mungkin bisa dipahami ya anak-anak sekalian. Kemudian berikutnya, jenazah itu diletakkan di arah kiblat, ya. Di arah kiblat orang yang menyolatkan, berarti kita menghadap ke jenazah tersebut. Kecuali sholat di atas kubur atau kita sedang melaksanakan sholat gaib yang dimana jenazah tersebut sudah tidak ada di depan kita. Berikutnya, sunnah sholat jenazah. Yang pertama, kita mengangkat tangan setiap takbir ini, ya. Mana takbirnya nanti ada 4 kali, ya. Setiap takbir kita angkat tangan, Allahu Akbar, yang mana dalam telinga kita sejajar dengan jari telapak tangan kita ini. Kemudian bacaan sholat jenazah itu kita sirkan saja, kita pelankan, tidak seperti sholat maghrib dan isya yang suara keras, ya. Nah, kita sirkan saja. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita disunatkan memperbanyak jamaah, memperbanyak makmum kita. Ya, minimal 3 saf. Nah, jika tempatnya tidak memungkinkan, ya kita bisa membuat 3 saf ke belakang, ya. Berikutnya adalah rukun daripada sholat jenazah. Yang pertama, rukunnya adalah kita harus berniat dulu. Karena setiap amalan itu diterima ketika kita sesuaikan dengan niatnya. Pertama kita berniat. Adapun niatnya, ya tentulah dengan namanya niat, ya tentulah dengan bahasa hati kita. Ya. Adapun ketika kita mau melafazkannya, silahkan saja untuk mempermantap niat kita, di mana ucapan tersebut bisa kita ucapkan seperti ini. Usolli ala hadza untuk laki-laki. Jika perempuan, usolli ala hadhihi. Ya. Hadhil mayyiti arba'a takbiratin lillahi ta'ala.
Ini artinya saya berniat sholat jenazah dengan 4 kali takbir karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang berikutnya adalah melakukan takbir sebanyak 4 kali. Ya, takbirnya 4 kali. Ya, kemudian di antara takbir tersebut tidak ada ruku dan juga tidak ada sujud. Lalu kemudian takbir yang pertama kita coba dulu ya. Takbir yang pertama kita lakukan Allahu Akbar. Takbir yang pertama ini kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian berikutnya takbir kedua. Allahu Akbar. Kita membaca salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Berikutnya adalah takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Nah, kemudian takbir ketiga ini adalah kita membacakan doa untuk si jenazah. Gimana doa tersebut? Yaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa abdilhu jannah wa aizu min azabil qabri wa azabin finnar. Tinggal lepasnya aja kita rubah ketika jenazah tersebut ya perempuan. Kalau untuk laki-laki tadi Allahumma ghfir lahu, untuk perempuan Allahumma ghfir laha. Seperti itu. Tapi tidak ketentuan karena jenazah ini dihukumi adalah sebagai mudzakkar atau sebagai laki-laki. Sehingga boleh saja kita melapaskannya sebagai Allahumma ghfir lahu saja, tidak mesti Allahumma ghfir laha atau Allahumma ghfir lahum. Seperti itu. Berikutnya takbir yang keempat. Takbir keempat ini kita ulangi takbir lagi sekali. Allahu Akbar. Takbir keempat ini adalah takbir untuk kita menyelesaikan salat atau kita salam. Nah, adapun kita mau doa berikutnya boleh. Ya, masih ada doa yang bisa kita lapaskan. Di mana doa tersebut adalah Allahumma la tahrimna ajrahu untuk laki-laki. Jika perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'dahu atau ba'daha waghfir lana walahu atau walaha. Demikian untuk pelaksanaan salat jenazah yang insyaallah mudah saja dan setiap kita harus paham tentang bagaimana kita mengurus jenazah tersebut ya karena itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Karena mengurus jenazah ini adalah fardu kifayah. Ya, kita ketahui fardu kifayah itu beda dengan fardu ain. Fardu ain wajib untuk setiap orang, tapi fardu kifayah jika telah ada satu orang atau minimal ya, satu orang atau ada orang yang telah mengurus jenazah tersebut, baik dia memandikan, mengafani, kemudian menyolatkannya lalu kemudian mengantar ke kubur, maka semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Demikianlah praktek salat kita untuk hari ini, semoga bisa dipahami. Lebihan kurangnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.